Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Idealisa Putri dengan NIM 0601232037. Saya di sini akan menjelaskan yang keempat, yaitu apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategi. Dan bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategi menjawab tantangan zaman. Istilah geopolitik digunakan dalam berbagai konteks sejauh menyangkut tentang makna politik dan geografi dan konstruksi strategi negara-negara terhadap konstruksi geografi itu. Teori geopolitik tidak homogeneus sekalipun. Semua membicarakan tentang bagaimana determinisme geografi menjadi impuls identitas, proses dan budaya strategi suatu negara. Tidak ada keseragaman. Identitas suatu negara memang ditetapkan berdasarkan keakuan, namun keakuan hanya muncul ketika ada kemerdekaan, dan oleh sebab itu identitas bangsa maupun negara pada prinsipnya mengandung sentimen yang kuat dan akan batas. Budaya strategi suatu negara memang ditentukan oleh faktor-faktor sosio-kultural dan pengalaman sejarah. Namun faktor-faktor tersebut juga tidak kadap dari berbagai perubahan, khususnya karena persepsi seseorang terhadap sejarah itu sendiri. Dalam teori-teori geopolitik, geografi dipercaya sebagai faktor dominan yang mempengaruhi identitas, perilaku, dan interaksi suatu negara. Jerman menjadi enklasionis sampai pertengahan abad ke-20 sebagai diantaranya karena kepercayaan bahwa penguasaan atas daerah jantung menjadi salah satunya saat untuk tampil sebagai negara adidaya. Amerika keluar dari isolasionisme ketika Jerman dan Jepang mulai menjamah wilayah yang diyakininya sebagai daerah pinggiran, yang menurut pandangan geopolitik Amerika menjadi titik kunci untuk menyangga ambisi hegemonia berbagai negara Asia Tenggara menganggap Tiongkok ingin menguasai Laut Cina Selatan karena konseptualisasinya tentang Medi Kingdom. Sengketa perbatasan merupakan faktor yang kerap kali menjadi sebab perperangan antar negara. Untuk memanfaatkan geopolitik dan geostrategi dalam menjawab tantangan zaman, negara harus merencanakan dan menginvestasikan kebijakan yang memperhatikan dinamika global dan regional, serta memaksimalkan keuntungan yang posisi geografis dan sumber daya yang dimiliki. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, memahami posisi geopolitik. Negara harus memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan lokasinya. Analisis SWOT dapat membantu dalam mengidentifikasikan faktor-faktor ini. Yang kedua, memperkuat aliansi dan kemitraan. Membangun dan memperkuat aliansi dengan negara-negara lain untuk menciptakan koalisi yang kuat dalam menghadapi tantangan bersama, seperti keamanan, ekonomi, dan perubahan iklim. Ini juga termasuk berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional dan regional. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada suatu atau beberapa sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain yang memiliki potensi seperti teknologi, pariwisata, dan energi terbarukan. Diversifikasi ekonomi dapat meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mengelola sumber daya alam dengan bijaksana untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Ini termasuk mempromosikan praktik pertanian, perikanan, dan pembangunan yang ramah lingkungan.
Yang kelima, mengembangkan infrastruktur strategi. Membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas dan perdagangan seperti pelabuhan, bandara, jalan raya, dan jaringan digital. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat posisi geopolitik negara. Yang keenam, meningkatkan kapabilitas militer, memodernisasi dan memperkuat angkatan bersenjata untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional. Selain itu, berpartisipasi dalam latihan militer bersama dengan negara-negara sekutu dapat meningkatkan kesiapan dan interoperabilitas. Yang ketujuh, memajukan diplomasi ekonomi. Manfaatkan diplomasi untuk membuka pasar baru, menarik investasi asing, dan mengembangkan hubungan dagang yang saling menguntungkan. Diplomasi ekonomi yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedelapan, menjaga stabilitas internal. Memastikan stabilitas politik dan sistem di dalam negeri untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ini termasuk mempromosikan dialog, toleransi, dan inklusi sosial. Yang kesembilan, mengantisipasi perubahan iklim. Mengembangkan kebijakan yang adaptif dan migratif terhadap perubahan iklim seperti pengembangan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam. Dan yang ke-10, mengembangkan teknologi dan inovasi. Berinvestasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi untuk mendorong inovasi. Teknologi dan inovasi dapat menjadi pendorong utama dan menghadapi tantangan global seperti kesehatan, pangan, dan keamanan. Berikut dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam solusi, sampai jumpa kembali.